Pembangkangan struktural itu adalah menteri-menterinya tidak melakukan apa yang diinginkan Prabowo. Coba lihat ya, penertiban tambang. Pernah nggak Bahlil bicara? Oke. Nggak kan? Penertiban hutan, pernah nggak Raja Juli bicara? Yang selalu muncul hanyalah Syafri Samsudin sebagai ketua pelaksana dan dulu Febri. Artinya ada pembangkangan terhadap program Prabowo. Kita lihat lagi, transfer pricing. Pernah nggak Menteri Perdagangan bicara? Nggak pernah. Bagaimana memberantas transfer pricing? Pernah nggak kita mendengarkan Bahlil cerita tentang bagaimana menertibkan tambang? Enggak. Jadi menteri-menterinya melakukan pembangkangan struktural, sabotase struktural. Nah, akhirnya Pak Prabowo sekarang seakan-akan sendirian. Dan dia hanya satu tangan adalah Syafri Samsudin yang melakukan itu. Tunggu dulu Pak Said. Bukankah orang kenal selama ini bahwa Pak Prabowo itu kan orang yang tegas, kuat, tentara, Kopassus, sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap tadi orang-orang yang Pak Said anggap itu pembangkangan dari dalam. Kenapa dia tidak melakukan tindakan keras? Saya melihat Pak Prabowo terpenjara tanda kutip bahwa bangsa ini bisa diselesaikan dengan kompromi. Paradigmanya Pak Prabowo mau kompromi. Mau kompromi. Nah, sementara yang mau dikompromi nggak pernah mau kompromi. Jokowi nggak mau kompromi. Kenapa Pak saya tahu bahwa dia nggak mau kompromi? Faktanya dia mengusulkan semua orang untuk jadi menteri, orang-orangnya dia, ya kan? Terus dia melakukan komunikasi politik terus dengan bermain politik, itu akhirnya nggak mau kompromi dong. Apa itu indikatornya bermain politik? Nah, contoh lah, menerima menterinya Prabowo di rumahnya kan itu pernah nggak terjadi dari 7 presiden? Iya. Pernah nggak terjadi bahwa dia menerima menterinya Prabowo di rumahnya dia? Apakah safari keliling juga itu bagian? Nah, itulah. Jadi dia terus bergerak dan puncaknya kemarin Pak Bung Abraham. Kalau memang dia rela kekuasaan ini dikendalikan Prabowo, masa tempat duduk anaknya pun dikomentari? Apa yang dikomentari itu? Dia bahwa duduk anaknya tuh katanya harus ada aturannya, aturan protokolernya. Aturan protokoler kan ditetapkan oleh Sekap. Kalau dia bilang Gibran duduk di belakang sana boleh, nggak ada yang salah. Loh, anaknya tempat duduk anaknya dikomentari gitu loh itu.